Isu pergantian Kapolri menyesaki jagat media sosial. Diikuti spekulasi pengganti Listio Sigit adalah Jenderal berinisial R. Inisial itu merujuk pada nama Komjen Polisi Rudi Herianto Adinugroho. Rata-rata Kapolri menjabat antara 3-4 tahun. Dalam sejarah kepolisian Indonesia, masa jabatan pimpinan Polri paling lama adalah 14 tahun. Dialah Kapolri yang pertama. Adapun Listio Sigit menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021. Ia dianggap sebagai bagian dari geng Solo. 2 hari terakhir ini muncul rumor panas di politik tingkat tinggi ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot. Dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru, kalau tidak masuk kabinet dia akan dijadikan duta besar. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz. Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Selain masa jabatan yang melebihi rata-rata Kapolri lain, ada alasan lain mengapa Listio Sigit harus diganti. Pertengahan Maret 2025, 3 konsultan hukum mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Polri ke MK. Di ruang persidangan MK, mereka memohon kepada MK untuk memerintahkan Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan pemberhentian Kapolri Listio Sigit Prabowo dan selanjutnya mengusulkan calon Kapolri yang baru kepada DPR. Menurut para pemohon, yaitu Devita Analisandra, Syukur Destili Gulo, dan Christian Adrianus, kepolisian yang dipimpin Kapolri Listio Sigit tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat, termasuk yang dialami para pemohon. Misalnya, terdapat dugaan intimidasi oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah terhadap Ben Sukatani yang menyanyikan lagu satir "Bayar, Bayar, Bayar". Contoh yang diungkapkan para pemohon baru sebagian, karena publik mencatat masih berderet kasus lain yang lebih mengenaskan, termasuk tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang serta pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50. Tapi yang terjadi selama ini, dalam beberapa kasus MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Polri berkaitan penggantian Kapolri karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum. Merujuk pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jika selama 20 hari tidak ada respon DPR, calon Kapolri yang diajukan Presiden dianggap telah sah. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas PLT Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Kini semua berpulang kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif. Apakah pendekatan hukum oleh Polri selama 5 tahun terakhir telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat? Apakah institusi Polri telah menjadi pengayom masyarakat? Dan ada lagi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam draft revisi Undang-Undang Polri membuka wacana menjadikan perpanjangan masa jabatan Kapolri menjadi 2 hingga 5 tahun lebih lama.